Sedulur Segara Amarto, Kota Jogja yang berbahagia. Hari ini saya hadir kebetulan di tengah-tengah bagian dari upaya masyarakat kita untuk kemudian memberdayakan dirinya dalam rangka untuk penguatan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat sendiri. Sedulur Segara Amarto, bahwasanya memang pembangunan tidak bisa serta-merta hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi pembangunan ini betul-betul harus bisa didukung oleh semua stakeholder, elemen yang ada di masyarakat sendiri. Baik dari pengusahanya, baik dari akademisinya, maupun juga tentu dari masyarakat yang ada di perkampungan-perkampungan, yang kemudian masing-masing tentu punya potensi yang kemudian bisa dikembangkan, dimandirikan, sehingga kemudian menjadi potensi yang akan menguatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Sedulur Segara Amarto yang kami cintai, hari ini kita hadir di satu usaha yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu berupa produksi atau industri kain batik yang kemudian betul-betul memunculkan dari potensi yang ada di masing-masing wilayahnya. Nah, program ini menjadi bagian dari proses program Gandeng Gendong yang diselenggarakan oleh pemerintah kota. Yang di program Gandeng Gendong ini bagaimana yang kuat nanti atau pengusaha-pengusaha besar harusnya dia punya kepedulian untuk bisa menggandeng pengusaha-pengusaha kecil atau UMKM yang mungkin bisa jadi mereka masih butuh disupport dari sisi permodalannya, disupport dari sisi pelatihan, penguatan teknisnya, ataupun juga tentunya harus dikawal sampai kemudian mereka betul-betul mampu mandiri sehingga usaha itu betul-betul berimbas kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu Sedulur Segara Amarto, hari ini nanti kita akan melihat bagaimana kemudian proses saling sinerginya semula elemen ini sehingga memunculkan ekonomi kecil yang ada di masyarakat kemudian naik levelnya sehingga kemudian menjadi ekonomi menengah yang kemudian nanti itu tentunya akan berimbas kepada kesejahteraan yang ada di masyarakat. Nah, pada hari ini Sedulur Segara Amarto, satu hal yang tentunya nanti menjadi perhatian kita semuanya dan ini menjadi bagian yang akan kita coba upayakan di dalam proses pembangunan, yaitu bagaimana semua elemen ini harus duduk bersama. Apa permasalahan yang ada di masyarakat sehingga kemudian nanti kita akan mampu menemukan solusi yang kemudian berupa program-program yang bisa dalam rangka untuk penguatan ekonomi masyarakat, bagian dari intervensi terhadap tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi yang ada di wilayah Kota Yogyakarta. Karena itu satu hal yang kemudian nanti menjadi perhatian kita semuanya, yaitu kami, ya saya anggota DPRD Kota Yogyakarta tentu mengajak kita semuanya, ya mengajak semua elemen yang ada di Kota Yogyakarta, bagaimana kemudian ada kepedulian, sehingga kemudian dengan kepedulian itu kemudian akan memunculkan inisiatif untuk kemudian mampu memberikan bermanfaatan untuk mengangkat saudara-saudara kita yang bisa jadi memang masih butuh didampingi secara ekonominya. Nah, salah satu pendampingan yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha, lembaga-lembaga korporasi ataupun kampus dan sebagainya tidak sekedar berupa pemberian bantuan yang sifatnya hanya charity begitu, enggak. Karena sebenarnya masyarakat kita itu punya potensi yang luar biasa, sehingga hanya mereka membutuhkan untuk kemudian didampingi, kan gitu ya. Setelah kemudian di proses pendampingan itu potensi mereka kemudian kita angkat, kemudian dari permodalan kita kuatkan, dari upaya industri produksinya kemudian kita latih sehingga kemudian memenuhi kualifikasi yang kemudian itu punya nilai jual, maka kemudian nanti setelah itu fasenya adalah kita dampingi supaya mereka kemudian mendapatkan ruang-ruang pasar yang akan kemudian mampu mereka masuki sebagai bagian dari proses pemasaran produk-produk yang mereka miliki. Nah, saya kira itu yang harusnya bisa kita lakukan. Pemerintah harus hadir di sana. Kemudian pengusaha-pengusaha juga punya kepedulian untuk paling tidak bentuk CSR yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah pemberdayaan, tidak sekedar tadi memberikan ikannya, tapi menjadikan dia adalah umpan, pancing dan umpan yang kemudian akan membuat masyarakat kita lebih mandiri. Hari ini di kelompok SEEDS, ya, yaitu produk yang kemudian selama ini sudah diusahakan baik dari batik Shibori, kemudian ekoprint dan seterusnya yang kemudian ternyata sudah mampu untuk
masuk ke pangsa pasar yang kemudian mampu paling tidak itu menjadi ukuran bahwasanya produk-produk mereka sudah mulai bisa diakui, bisa diterima dan punya standar kualifikasi yang kemudian oleh pasar sudah bisa masuk di dalamnya. Nah, saya kira ini yang harus ditekankan supaya kita semuanya sedulur Segoro Amarto bahwasanya memang mendampingi saudara-saudara kita yang UMKM ini tentu harus mulai dari awal kita coba dampingi. SID ini sudah didampingi oleh satu lembaga yang ada di Jogja. Jadi mereka juga sejak startup, sejak awalnya dimotivasi, mereka punya motivasi yang luar biasa untuk mandiri. Terus kemudian dari proses itu didampingi secara permodalan, kemudian didampingi dalam proses peningkatan kualitas produknya, dan ternyata prosesnya memang panjang ya. Ini SID ini katanya sudah mulai didampingi sejak 2017, 2018 dan akhirnya mulai 2021 gitu. Bahkan di saat pandemi Covid mereka sudah mulai eksis. Nah, dan UMKM seperti ini ternyata lebih survive pada saat kemudian ada gejolak ekonomi yang ada di dunia internasional. Saya kira ini bagian yang nantinya monggo seluruh sedulur Segoro Amarto yang ada di kota Yogyakarta maupun daerah istimewa Yogyakarta, kita mari sama-sama bergandeng tangan, bersinergi, sukseskan program gandeng gendongnya pemerintah, yaitu adanya proses kepedulian antar pengusaha, ada proses kepedulian antar UMKM, sehingga kemudian nanti semuanya bisa menjadi bagian dari proses meningkatkan kesejahteraan di masyarakat kita. Demikian, salam untuk semuanya, salam untuk sedulur Segoro Amarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.